Baik, sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat dari paralelogram. Saya susah ngomongnya. Paralelogram, atau kalau misalnya kita sih biasanya dikatakan sebagai apa sih? Jejar genjang. Nah, jadi jejar genjang ini atau paralelogram ini adalah kuadrilateral atau segi empat yang kedua pasang sisinya itu yang saling berhadapan tentu saja itu saling paralel gitu. Jadi saling sejajar yang sisi berhadapannya. Makanya dia disebut sebagai jejar genjang atau paralelogram. Nah, di sini dikasih tanda katanya when you mark diagram. Biasanya kalau misal jejar genjang itu ada tandanya yang sejajarnya itu pakai panah. Misal ini PQ sama RS, PQ sama RS, tanda panahnya sama, menghadap yang sama. Terus QR sama PS ini juga sejajar gitu. Dan biasanya simbol paralelogram ini atau sejajar genjang ini pakai tanda yang ya mirip jejar genjang juga ini. Kalau ada tulisan seperti ini yang saya tunjuk di sini, PQRS, terus ada tanda jejar genjangnya, berarti dia merupakan dibaca jejar PQRS atau paralelogram PQRS. Kemudian kita punya teorema tentang jejar genjang ini, tentang paralelogram ini, jika katanya teorema 6.2, jika segi 4 adalah jejar genjang, maka its opposite side katanya, maka sisi yang saling berhadapannya itu adalah kongruen. Jadi kalau dia segi 4 dan dia adalah jejar genjang, segi 4 yang merupakan jejar genjang, maka sisi yang saling berhadapannya itu adalah sisi yang kongruen. Nih, misal nih ini segi 4, dia juga jejar genjang, maka PQ dengan RS itu kongruen, begitupun PS dengan QR. Kemudian teorema 6.3 bahwa jika segi 4 itu adalah sejajar genjang atau paralelogram, maka sudut yang saling berhadapan pun akan kongruen, akan sama besarnya. Misal ini PQRS, dia paralelogram, dia juga segi 4 yang paralelogram, segi 4 yang merupakan jejar genjang. Maka ini merupakan maka bangun ini memiliki sudut yang saling berhadapan sama besar. Sudut P dengan R sama besarnya, sudut Q dengan sudut S sama juga besarnya. Kemudian teorema 6.4 dikatakan bahwa jika segi 4 itu adalah jejar genjang, maka sudut yang sepihak itu saling suplementer. Sepihak itu satu sisi ya, konsekutif tuh satu sisi, yang berurutan satu sisi maksudnya tuh. Kayak misal ini P dengan S, dia sepihak, jadi saling berdampingan. Maka ini saling suplementer. Saling suplementer itu jumlahnya adalah 180 besar sudutnya kalau dijumlahkan 180. Kemudian teorema 6.5, jika sebuah segi 4 adalah sebuah jejar genjang, kalau misalnya kita terjemahkan ini, if a quadrilateral is a parallelogram, saya susah ngomongnya ini. Jika sebuah segi 4 adalah sebuah jejar genjang, maka diagonal-diagonalnya berpotongan satu sama lain. Jadi berpotongannya bisek. Bisek tuh artinya membagi dua, saling berpotongan sama panjang gitu, each other. Saling berpotongan dan perpotongannya itu sama panjang. Misal ini QM dengan SM itu sama.
karena dia dipotong oleh PR. Begitupun dengan PM dan RM, dia dipotong oleh QS, dia juga sama panjangnya. Nah, ini adalah teorema-teorema yang ada di jajar genjang. Kita lihat penggunaan teorema tadi dalam contoh 1. Misal kita punya bangun FGHJ. Terus coba temukan berapa panjang sisi yang tidak diketahui di situ. Itu diketahui FG 5, kemudian KG itu 3. Ini adalah sebuah jajar genjang. Yang disuruh itu temukan berapa panjang JH, berapa panjang JK katanya. Kita tahu bahwa tadi berdasarkan teorema 6 titik berapa nih? 2. Kalau dia jajar genjang, maka sisi-sisi yang saling berhadapan itu adalah sama. Berarti kalau FG 5, JH itu kan ada di hadapan FG. Berarti JH pun akan sama dengan 5 karena opposite side ya. Itu teorema 6.2. Kemudian JK ini adalah diagonal, setengahnya dari diagonal tadi. Kalau jajar genjang ini memiliki diagonal, maka diagonal-diagonalnya itu akan saling berpotongan sama panjang. Berarti kalau KG-nya 3, JK pun akan 3 gitu. Itu tadi di teorema 6.5. Kemudian kita lihat selanjutnya contoh 2, kita punya bangun PQRS. PQRS juga ini merupakan jajar genjang. Kita disuruh menemukan berapa besar sudut R, berapa besar sudut Q. Oke. Besar sudut R sekarang. R ini saling berhadapan, opposite angles katanya. Jadi saling berhadapan, tadi katanya kalau saling berhadapan dia jajar genjang, maka besar sudut yang saling berhadapannya itu sama besar. Kemudian dengan sudut Q, P dengan sudut Q ini sudut yang saling sepihak atau saling bersisian, konsekutif katanya. Jadi dia sudutnya kalau konsekutif saling suplementer. Saling suplementer itu besar sudutnya kalau dijumlahkan sama dengan 180 nih. Sudut Q ditambah sudut P itu 180. Jadi kita dapat sudut Q-nya adalah 110. Oke, sekarang ada ini diketahui 3x sudut S, kemudian sudut R 120. Ini adalah jajar genjang. Jajar genjang punya sifat bahwa sudut yang sepihaknya itu suplementer, saling suplementer atau jumlahnya 360, 180. Jadi kalau 3x ditambah 120 ini pasti jumlahnya 180 karena mereka saling suplementer, sehingga kita peroleh nilai x-nya adalah 20. Baik, kita lanjutkan. Ini tentang membuktikan sebuah fakta tentang jajar genjang. Kita lihat di sini. ABCD dan ABCD mana ya? ABCD. Terus satu lagi A, E, F, G. Dua-duanya itu jajar genjang. Kita mau buktikan bahwa sudut 1 ini sama dengan sudut 3. Pembuktiannya ada 2 cara di sini dikasih. Cara pertama menggunakan pembuktian kolom, cara kedua menggunakan pembuktian paragraf. Tapi yang jelas kita punya sifat transitif pada kekongruenan. Jadi rencananya di sini disebut plan modal kita bahwa sudut yang saling berhadapan itu pada sebuah jajar genjang adalah sama besar gitu.
Sudut 1 saling berhadapan dengan sudut 2, berarti sudut 2 dengan sudut 1 sama. Sudut 2 ini juga saling berhadapan dengan sudut 3, berarti sudut 2 dengan sudut 3 sama. Karena sudut 1 dengan sudut 2 sama dan sudut 2 dengan sudut 3 sama, maka berdasarkan sifat transitif nih, sudut 1 dan sudut 3 adalah sama gitu. Kemudian kita mau membuktikan teorema 6.2 di contoh 5. Diketahui nih ABCD adalah jejar genjang. Terus kalau dia jejar genjang, maka sudut sisi yang saling berhadapannya katanya saling kongruen. Berarti AB dengan CD ini kongruen, AD dengan CB juga kongruen. Nah, kita membuktikan betul tidak kongruen. Cara membuktikannya yang pertama bahwa ingat ini jejar genjang. Sisi yang saling berhadapan dia sejajar. Kalau kita membuat garis melalui titik B dan titik D gitu, maka akan ada tepat satu garis. Nih. Kemudian kita bisa tahu bahwa sudut ABD dengan sudut ini CDB itu sama. Sudut ini dengan sudut ini sama. Apa? Berseberangan dalam. Seberangan dalam tuh kalau di istilah buku ini disebutnya alternate interior angles. Kemudian ada lagi nggak yang berseberangan dalam? Ada. Apa? Sudut ADB yang ini dia berseberangan dalam dengan mana? Ini CBD. Jadi yang ini dengan yang ini sama, yang ini yang atas ini dengan yang bawah ini sama. Kemudian katanya kalau begitu DB ini kita pandang dua segitiga ya, ADB dengan segitiga CDB. Dua-duanya memiliki sisi yang saling berimpit, yaitu sisi BD. Berdasarkan teorema apa? Sudut sisi sudutnya sama tadi D yang ini dengan B yang ini. B yang di ABD sama dengan D yang di CDB gitu. Sisinya sama. Maka segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Kalau segitiganya kongruen, berarti sisi-sisinya pun yang saling bersesuaian itu akan kongruen gitu. Jadi kalau begitu AD dengan BC itu pasti kongruen. Begitupun AB dengan CD kongruen, karena segitiga ini tadi kita sudah buktikan adalah segitiga yang kongruen gitu. Mudah-mudahan ceritanya bisa dipahami. Kemudian ini ada contoh 6 penggunaan jejar genjang dalam kehidupan sehari-hari. Ada desain furniture, desain meja setrikaan kayaknya. Jadi di sini leg AC, kaki AC, yang ini meja setrikaannya dengan BD itu tidak saling berpotongan sama panjang di tengah-tengah. Apakah dia merupakan paralelogram atau tidak? Katanya begitu. Tadi kata 6.5, jika kuadrilateral itu adalah paralelogram, maka si diagonal-diagonalnya ini harus saling berpotongan sama panjang. Berarti ini bukan paralelogram. Oke, tentang paralelogram atau jejar genjang sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti di part berikutnya. Terima kasih.